Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberi kenikmatan, diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Majmu'atu Salathi Rosail karya Al-Ustadz Abi Sa'id Al-Khadimi dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila Syekh Abdul Hasan Ar-Radili, wa ila Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa ila jami'i al-habaib wal para kiai di Baldatina Indonesia, dan seluruh santri yang ngaji, kaum muslimin muslimat yang ikut ngaji seluruhnya, alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ngaji kita sudah sampai halaman 4. Pada dasarnya ketika nanti para santri kaum muslimin muslimat sudah khatam kitab ini, monggo diajarkan, ditularkan, di-sharekan ke khalayak ramai, ke para murid peserta didik semampunya. Mama ngajinya berbahasa Indonesia tidak apa-apa, tanpa membaca yang kecil-kecil ini itu tidak apa-apa. Yang atas ya saja yang diajarkan tidak masalah. Ya, yang kecil-kecil keterangan itu hanya keterangan syarahnya, matanya atau isinya itu yang penting. Syarah penjelasan hanya membantu saja. Ngoten nggih. Mudah-mudahan bisa semua untuk meng-share, mentransfer ilmu dari kitab Majmu'atu Salathi Rosail kepada seluruh umat. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ma'nal imani billah, anapun utawi maknane iman billahi kelawan Allah. Adapun makna beriman kepada Allah, fahuwa an-na'taqida, bahwa mongko utawi iman atau makna iman kelawan Allah iku an-na'taqida, yento nekotake, yento meyakini anallah ta'ala, saat temene Allah Ta'ala iku wahidun siji, zat kang siji, la syarika kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah, la syarika kang ora ana nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Iman kepada Allah yaitu kita meyakini, percaya bahwa Allah
adalah zat yang esa, tunggal, tidak ada teman baginya atau tidak ada sekutu baginya, dewean. Lah kalau ada Tuhan kok punya teman, punya sekutu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Allah tidak butuh itu. Kalau bahasa yang ini qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. La syarika kalau maknai di keterangannya ai fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi Allah tidak membutuhkan konco, tidak membutuhkan sekutu itu dalam hal apa? Di dalam zatnya, di dalam sifatnya, maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan atau af'alnya Allah, perilaku perbuatannya Allah. Tidak butuh semuanya itu. Kalau ada yang mengaku Tuhan kok masih membutuhkan itu, embel-embel itu bukan Tuhan, itu makhluk, bukan khalik. Qadimun iku qadimun dingin, tur dingin, terdahulu. Dingin ora anyep ya. Dalam penjelasannya la ibtida'a li wujudi, tidak ada yang mengawali di dalam wujudnya. Sadurungi Allah nggak ada. Nggak ada yang mengawali. Ya Allah itu sendiri. Qadim, terdahulu. La awwala lahu, ora ana kang ngawiti lahu maring kalau kedue Allah. Tidak ada yang mengawali. Itulah Allah. Dahulu tidak ada yang mengawalinya. Hayun, hayun tur kang urip. Urip, Allah itu maha hidup, yang hidup. Ai bihayatihi qadimatun qaimatun bidzatila birruh, yaitu hidupnya Allah itu dahulu, eksistensinya dahulu, wujud adanya itu sudah dahulu dengan zatnya. La biruh, Allah tidak mempunyai ruh. Yang mempunyai ruh itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluknya Allah semuanya. Sebagaimana yang disampaikan Profesor Hadik, bahwa semua makhluk itu sebenarnya yang kita lihat diam itu sebenarnya punya ruh gitu. Mungkin kita tidak tahu ruhnya seperti apa. Hayun artinya tadi Allah itu hidupnya terdahulu, tidak ada yang mengawali dengan zatnya, bukan dengan ruh, tidak mempunyai ruh. La yamutu, Allah itu tidak mati. Kalau yang mati itu sekali lagi makhluk. Kemudian bakin, tetap. Abadiyun ya, abadiyun, abadi. Maksudnya abadi di syarahnya ay la yaqbalul fana'a wal mauta. Jadi yang dinamakan abadi itu tidak menerima kerusakan wal mauta, dan tidak menerima kematian. Kalau ada benda makhluk yang menerima mati, menungso mati gitu ya, hewan mati, tumbuhan mati, itu berarti ora Tuhan, itu makhluk, tidak abadi ya. Begitu. Bakin tetap, tur tetap, abadiun tur abadi, bakin tur tetap. Lam yazal, ora gingsir, tau? Terus menerus. Wala yazalu, padha ora gingsir, maknane tetep.
Jadi Allah itu mempunyai sifat tetap. Beliau Allah itu tetap, tidak hilang sedikit pun dari dirinya. Dia terus menerus ya dalam sifatnya, dalam zatnya ya seperti itu. Kita tidak bisa menggambarkan. Wala yazal, dan Allah itu terus menerus tetap. Wala yazal, dan tetap maksudnya masih seperti itu saja gitu. Ada terus gitu. Tidak hilang, tidak lenyap, bahkan tidak pergi. Nah, itu. Itulah makna lam yazal wala yazal. Dia terus menerus ada, tetap, dan masih. Sami'ul aswati, kang krungu pira-pira, tur kang krungu pira-pira suara. Allah itu maha mendengar. Lam yazal tadi, flashback, lam yazal tadi sifatun kasyifatun an makna, yaitu sifat yang menunjukkan arti maknanya itu sendiri, yaitu apa? Tetap. La yazalu ai idza ma tsabata qidamuhu imtana'a adamuhu. Maksudnya la yazal itu ketika sesuatu yang sudah ditetapkan dahulunya, maka dia akan mencegah dari ketiadaannya. Loh, ini sudah ditetapkan pen ya, maka ini ketiadaannya itu sudah tercegah. Jadi sudah ada pen kok, sudah ada bentuk pen, maka ketiadaannya pen ini hilang gitu loh. Maka ya ada, artinya pen ini ada gitu. Ada kan? Jadi meniadakan ketiadaan. Jadi Allah itu tetap ada, dia terbebas. Allah itu terbebas, tidak mungkin tidak ada, gitu bahasanya mudah. Allah itu ada, tetap, tidak mungkin imtana'a adamu, tidak mungkin tidak ada gitu. Nah, ini tadi cuma contoh saja, biar tambah paham gitu ya. Sami'ul aswat, yang mendengar beberapa suara. Al aswat ini kama qala Allah Ta'ala wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ini seperti di dalam surat Ali Imran ayat 34. Ini keterangannya, silahkan ditulis. Jadi Allah Sami'ul Aswat ini di dalam Al-Quran ada, yaitu surat Ali Imran ayat 34. Sami'ul Aswat wallahu sami'un alim. Basirul mubsirati, tur kang ningali al mubsirati perkara kang den tingali. Jadi Allah itu maha melihat perkara-perkara yang terlihat gitu. Perkara-perkara kang den tingali, maha melihat. Sekali lagi, mendengar, kemudian melihatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Basir dimaknai liqaulihi ta'ala, ada dalil wallahu basirum bil ibad. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 15. Wallahu basirun, dan Allah itu maha mengetahui setiap gerak-gerik, langkah, perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak sedikit pun terlena, itu bahasanya. Alimun, tur kang ngerti, dat kang mengerti, ngerti al asyai ing pira-pira
perkara kuliah ya sekabehane asya. Tur Allah itu zat yang maha mengetahui sesuatu seluruhnya tanpa terkecuali, sebagaimana di dalam catatan nomor 2 itu alimun, Allah itu alim, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Oh, itu mutakalim. Yang nomor 2 ini liqaulihi ta'ala alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Ini dalam surat Saba ayat 3. Jadi Allah itu zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat secara panca indera, tapi Allah maha mengetahui itu. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat biji dzarrah. Kalau dalam konteks hari ini, dzarrah itu sebiji atom. Bahkan lebih kecil lagi gitu dalam konteks hari ini. Mutakalim, Allah itu maha berbicara. Penjelasannya liqaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Wal kalam sifatun azaliyah. Kalam, bicara ini adalah sifat azali yang berdiri, yang ada bidzatillah, yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisat, bukan kalam di sini itu bukan laisat murakkabatan, tidak tersusun dari minal hurufi, tidak tersusun dari huruf wal asfat ya. Jadi bicaranya, kalamnya Allah itu beda dengan kalamnya manusia. Kalamnya manusia kan A, B, C, alif, ba, ta, itu kan berbunyi aswat dan huruf. Nah, kayak gitu. Beda. Mar'iyun, tur dan tingali. Jadi Allah itu nanti bisa dilihat ini dalam pemahaman ini, atau dalam secara ilmu teologi menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwa Allah nanti di surga bisa dilihat, sebagaimana di dalam catatan kakinya ya rawil mu'minuna wa hum fil jannah. Allah akan dilihat oleh orang-orang mukmin dan mereka di surga bi ayuni ru'usihim, dengan mata telanjang mereka. Jadi di surga itu Allah nanti bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah, seperti apa? Jangan dibayangkan. Penting yakin bisa. Bila tasbihin, dengan tanpa penyerupaan. Artinya Allah tidak mindo-mindo apa gitu, tidak. Wala kaifiyah, dan tidak dengan cara apa. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan tidak ada jarak antara Allah dengan makhluknya. Kama qala sahibul amali, sebagaimana ahli hikmah berkata, yarahul mu'minuna bi ghairi kaifa wa adraka wa daraba min misal. Orang-orang mukmin itu akan melihat Allah dengan tanpa bagaimana, piye carane, tanpa itu pasti bisa. Wa adraka, mengetahui, wa daraba min misal, dan tanpa ada permisalan, contoh sebelumnya atau apa ada ya, perumpamaan itu nggak ada di dalam saat orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirah lil mukminin, jadi bisa melihat fil akhirah yang dalam akhirat lil mukminina, kedua piro-piro wong mukmin. Ini ada landasan yang di bawahnya liqaulihi ta'ala wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
pada hari kiamat wajah atau orang-orang mukmin, wajahnya orang-orang mukmin itu berseri-seri. Wajah orang mukmin berseri-seri pada hari kiamat. Ila rabbiya nadhira, dan kepada Tuhan mereka dapat melihat. Ini kelak di akhirat. Itu Allah bisa dilihat. Kemudian qadirun ala kulli syai', qadirun tur kuwasa, Allah itu kuasa ala kulli syai' ing atase saben-saben suwiji. Muridul khair wa syarr, muridu kang ngersakake al khairi kebagusan wa syarri lan kealanan. Allah menghendaki kebaikan dan keburukan, mampu atas segala-galanya, serta menghendaki kebaikan dan keburukan. Ini di catatan kakinya, asyar itu maksudnya apa? Yaitu wa ta'atu kulluha bi amrillah wa bi mahabbatihi wa ridahu wa ilmihi wa qada'ihi wa takdirihi wal ma'asi kulluha. Jadi ketaatan semuanya itu atas perintah Allah, atas dasar cinta, ridho, ilmu, dan juga ketaatan itu juga atas landasan qada serta takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awake dhewe bisa sholat, kemudian bisa puasa, bisa zakat, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'asi serta maksiat kulluha bi ilmihi. Ma'asi, maksiat semuanya itu didasari atas ilmunya Allah, qadarnya Allah, serta kehendaknya Allah, wa masyiatihi. La bi mahabbati, tetapi Allah tidak ridho, tidak cinta, dan tidak memerintahnya. Jadi ada orang maksiat itu sebenarnya atas kehendak Allah. Orang itu kan diberi pilihan ya. Akal itu kan untuk memilah dan memilih gitu. Jadi walaupun itu atas sepengetahuan Allah, waduk qadar serta kehendak Allah, akan tetapi Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, dan Allah tidak menyuruh untuk itu gitu. Jadi guna untuk memilih itu alat pendeteksinya yaitu akal, bahkan pikiran, ya begitu. Walakin akan tetapi laisa ora ono sinten Allah iku yardo ridho bisari kelawan kejelekan. Akan tetapi walaupun Allah menghendaki kebaikan, menghendaki keburukan, akan tetapi Allah tidak merindoi atas kemaksiatan, atas keburukan, atas kebrutalan, atas kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Jadi silahkan dipilah dan dipikir, begitu bahasanya. Wa ta'taqidu, nomor 6, yardo. Kama qala sahibu badil amali, sebagaimana ahli hikmah badil amali berkata, muridul khairi wa syarril qabih. Allah itu menghendaki kebaikan, keburukan, dan kejelekan. Walakin laisa yardo bil hal, akan tetapi Allah tidak meridhoi hal itu. Dua hal yang perlu pemikiran, pendalaman lebih. Jadi setiap yang akan kita lakukan nanti Allah tidak ridho. Kalau saya maksiat zina, mencuri, ngerasani, membegal, banyak sekali, Allah pasti tidak ridho. Itu kita sendiri yang bisa mendeteksi. Wata takidalan nekotake percaya sapa sira anna jami'a sifatillahi ta'ala, sak temene sekabehane sifate Allah Ta'ala
iku mingkauni saking wujude atau saking kahanane keadaane atau kahanane Allah hayyan iku urip, sifat urip, samian tur kang midanget, rungu, basiron tur kang ningali, wa ghaira lan sakliyane hayyan, samian, basiron atau sakliyane jami'a sifatillahi ta'ala. Dan harus meyakini bahwa semua sifatnya Allah itu, keberadaannya Allah itu, keadaannya Allah, wujudnya Allah itu mampu hidup. Jadi Allah itu maha hidup, Allah itu maha mendengar, punya sifat mendengar, Allah itu maha melihat dan selainnya itu. Qadimun tur kang dingin tadi, terdahulu, la yusabbahu ora den serupaake bisain kelawan suwiji-wiji, laisa ora ono kami selihi nyerupani Allah syai'un suwiji-wiji. Jadi Allah terdahulu tidak diserupai dengan sesuatu apapun, dan Allah tidak menyerupai sesuatu atau segala sesuatu. Jadi tadi flashback sedikit. Jadi Allah mempunyai sifat hidup, mendengar, maha melihat. Selain itu masih banyak, yaitu ghairaha min kaunihi aliman, Allah tur maha mengetahui, qadiran maha kuasa, muridan maha menghendaki, mutakaliman maha berbicara. Gitu. Masih banyak sifatnya selain yang disebutkan tadi. Ini keterangannya ada di syarahnya itu. La yusabbahu itu maksudnya la yumasalu, tidak menyerupai atau tidak diserupakan, la yumasalu. Jadi Allah tidak menyerupai makhluknya, tidak menyerupai benda-benda, sesuatu-sesuatu yang ada di muka dunia ini. Tur qadim di dalam penjelasannya listihalihi qiyamul hawadis bidzatillahi ta'ala. Tidak mungkin Allah itu qiyamul hawadis, berdirinya atau adanya makhluknya Allah itu dengan zatnya Allah, la fil wujud wala fil ilm wala fil qudrah wala fi sairi sifat la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Tidak mungkin adanya semua makhluk ini menyerupai Allah, zatnya Allah, baik dalam wujudnya. Jadi muhal menyerupai, baik tidak di dalam wujud, tidak di dalam pengetahuan Allah, tidak di dalam kekuasaan maupun segala sifat, tidak menyerupai Allah sifat apapun yang dimiliki oleh makhluknya. Jadi semuanya itu muhal, tidak mungkin serupa dengan Allah. Wa ta'taqidalan percaya sapa sira ana sak temene Gusti Allah iku laisa lahu ora ana lahu keduwe Allah makanun panggonan wala jihatun lan arah, dan yakin bahwa Allah itu tidak memiliki tempat, Allah tidak memiliki arah. Makan di sini apa? Makanun di sini itu fauqa, di atas, kemudian tahta di bawah, yamin di kanan, yasaro di kiri,
wa qudama di depan, wa khalfa di belakang, fauqa di atas, wala tahta di bawah, wala yamina di kanan, wala yasara di kiri. Allah tidak memiliki itu semua. Kalau memiliki itu semua, itu masih makhluk. Wala jihad. Jihad di sini tadi ya, arah-arah tadi ya. Arah atau ya depan belakang itu. Kalau makan, ada makan, maknanya di keterangannya makan ayakumu wa bihi. Jadi maksudnya tempat di sini yaitu Allah berdiri di situ, berada di situ, itu tidak wala jihata, dan tidak mempunyai arah apa tadi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu maknanya dari jihad, arah. La tughayyiruhu, ora ngerubah hu ing Allah apa azbanun piro-piro mongso. Jadi masa Allah tidak masa-masa waktu-waktu itu tidak mampu merubahnya atau merubah Allah. Keterangannya azman itu masa-masa itu seperti apa? Mislu taghayyirna minas subuh ila syabab. Nek manungso itu mengalami perubahan masa yang mengubah manusia dari apa? Kanak-kanak ila syabab menjadi pemuda, nanti pemuda menjadi dewasa, dewasa menjadi apa? Kemudian sudah tua renta menjadi kakek, nenek. Ya, begitu. Allah tidak mengalami perubahan seperti itu, dan Allah tidak dirubah oleh waktu masa. Wala yataghayyaru alaihi zaman, dan Allah dan waktu tidak berubah untuknya. Tetap itu bahasanya. Bagaimanapun waktunya, masanya, Allah tidak berubah gitu ya. Sedangkan yang tadi la tughayyiruhu azman, masa-masa waktu itu tidak mampu untuk merubahnya, atau waktu-waktu itu tidak merubah kepada Allah, tidak membuat perubahan kepada Allah. Sedangkan wala yataghayyaru alaihi azaman, waktu tidak berubah bagi Allah. Kalau menungso beda. La yataghayyar itu dimaknai keterangannya ai mislu taghayyir alaina, seperti ada perubahan dalam kita, dalam hidup kita gitu loh. Nih Allah tidak ada. Min anna qad yakunu sita, terkadang masa itu dingin. Nah, waqad yakunu rabi, masa terkadang berubah menjadi semi. Waqad yakunu saifan, panas. Waqad yakunu kharifan, terkadang juga gugur. Binisbah ilaina itu ketika disandingkan dengan kita, itu tuh pasti akan mengalami perubahan-perubahan gitu. Musim dingin, semi, panas, musim gugur. Wala kadzalika binisbah ilallah ta'ala, bukan terhadap Allah. Jadi manusia itu bisa berubah karena masa, karena musim, tidak dengan Allah. Artinya Allah tidak mengalami hal itu. Li'anna la yadkhulu tahta tasarruf zaman. Karena apa? Karena Allah tidak masuk pada waktu, masuk pada musim begitu. Nek manusia masuk hari ini
musim Ramadan, bulan Ramadan, masa Ramadan. Hari ini musim penghujan, besok musim panas. Itu manusia masuk dalam rentetan waktu seperti itu, nek manusia masuk, nek Allah tidak, gitu bahasanya ya. Paham ya? Jadi Allah tidak dirubah atau tidak dirubah oleh zaman, dan zaman tidak berubah. Tidak ada perubahan zaman atau berubah pada Allah. Semuanya itu yang ada pada manusia. Sedikit lagi, wa ta'taqida bi anna Allah Ta'ala khalaqal alam, dan meyakini bahwa Allah menciptakan alam, ba'dahu sebagiannya alam, lil baqai krana tetap. Jadi Allah menciptakan sealam ya, seluruh alam itu ada sebagiannya ada yang tetap, wa ba'dahu dan sebagian yang lain, wa ba'dahu lan sebagian meneh lil fanai krana rusak. Fa amal arsu anapun utawi arsy, wal kursiyu kursi, wal lauhu lauh papan nama, wal qalamu pena, wasuru Israfil dan trompet malaikat Israfil, wal jannah dan surga, wa nar lan neraka, wa ma fiha lan barang fiha ing dalem neraka lan swarga, fa khalaqaha lil baqa, dan fa khalaqaha mongko nyiptakake sinten Allah ha ing ma fihima lil baqa, karena untuk tetap tidak rusak. Wal arfalan tayyib pira-pira ruh iku lil baqa krana tetap, fi asahi ing dalem fi asahil qaulaini ing dalem paling sahih rong di antara dua perkataan. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan ada yang tetap, ada yang rusak, yang seperti arsy, kursi, lauh, qalam, trompet Nabi Israfil, malaikat Israfil, jannah, kemudian neraka, dan apa yang ada di dalam keduanya itu semuanya tetap, termasuk juga arwah-arwah. Begitu. Sedikit lagi, jadi itu arsy tadi a'dzamul makhluqat wa huwa jismun azimun nuraniyun alawi. Arsy itu kalau di keterangannya adalah makhluk yang paling agung, kemudian bercahaya dan tinggi, ya begitu. Kemudian ada kursi. Kursi itu jismun azimun nuraniyun tahtal arsy. Jadi kursi singgasana itu berada di bawah arsy. Jismun badan besar atau bentuknya besar, bercahaya di bawah arsy. Itu namanya kursi. Sedangkan maksud dari lil baqa tadi ya, tetap itu setelah trompet pertama, tiupan pertama dinamakan tetap. Jadi makhluknya Allah itu sebagian tetap itu setelah trompet pertama. Tetap, tidak hancur. Nah, sedangkan makna lil fana itu di saat ada tiupan trompet yang pertama semua hancur, ada sebagian tadi yang disebutkan masih tidak hancur. Begitu itu pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian
Keterangan nomor 3, lauh papa nama itu jismun nuraniun, kata kutiba fil qalam bi'idnillahi ta'ala maka wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Jadi bentuk yang bercahaya, di dalamnya ada tulisan pena atau tergores tulisan dengan izin Allah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu lauh, tempat penulis jejak-jejak hidup manusia, jejak-jejak seluruh alam yang ada ini ditulis di lauh itu. Kemudian wal kolam, kolam itu ya kolam. Kolam itu tadi jismun azim, bentuknya mulia, agung, bercahaya, diciptakan oleh Allah. Wa amarahu bikat bimakana wa ma yakun ila yaumil qiyamah. Jadi kolam itu tugasnya makhluknya Allah yang bertugas diperintahkan untuk mencatat apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Itu kolam. Pak kolamnya seperti ini, wallahu alam, Allah yang maha tahu, kita tidak tahu begitu. Kemudian janah, makna wal kolam tadi, wasuru Israfil, trompet Nabi Israfil, malaikat Israfil. Itu yang tahu juga hanya Allah, bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Kemudian wal jannah, surga itu kalau penjelasan waya sab'u jannat, surga itu ada 7. Firdaus ditulis, boleh dipahami Aden, kemudian surga khuldi, surga khuldi, Jannatul Naim, surga Naim, Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, Darussalam, surga Darussalam, wa Darul Jalal, dan surga Jalal. Sedangkan wanar, neraka, ini juga ada 6, ada 7 tingkatan. Jahanam, neraka Jahanam, waladho, neraka ladho, khutomah, neraka khutomah, wasair, neraka sair, wasakor, neraka sakor, wajahim, neraka jahim, wahawiyah, neraka hawiyah. Begitu. Wal arwah lil baqa, arwah ini ditafsiri, dijelaskan fallahu ta'ala khalaqal arwah lil baqa fi asahil qaulain. Allah menciptakan arwah ini akan tetap setelah trompet tiupan yang pertama. Setelah trompet tiupan pertama tidak rusak itu arwah. 8. Apakah 2 qaul yang paling sah, yang paling sahih? Wahtara Imam al-Muhaqqiq Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa min hadzal ikhtilaf al-qaulu bi baqaiha wa ma qala As-Subki. Beliau mengatakan di dalam perselisihan ini beliau lebih condong ke tetap tidak rusaknya arwah setelah tiupan trompet yang pertama. Wa ma qala As-Subki, dan sebagaimana perkataan Imam Subki, wa huwa al-mukhtaru 'inda ahlil haq, dan itu yang dipilih oleh para ahli hak atau orang yang memilih kebenaran. Mari kita akhiri dengan mudah-mudahan tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan paham dan bermanfaat. Mari kita tadi terkait termasuk meyakini iman kepada Allah, kita harus tahu sifat-sifat wajibnya Allah yang banyaknya ada 20. Mari sambil kita baca lagunya. Allah wujud kita bako
mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat wajib-wajibnya Allah yang harus kita yakini, yang harus kita imani sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tadi sifatnya banyaknya ada 20. Untuk keterangan lanjutnya insya Allah pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ngaji hari ini lebih paham, lebih mampu untuk mendalami serta meyakini akan keberadaan, akan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.